Holy hide. There are 5 of you. What the hell are you? You're not a carer. You're a jailer. Sementara itu Joe dan putranya Toby saat pulang ke rumah ia melihat Sophie sedang dalam keadaan menangis. Matt kemudian memberitahukan mereka bahwa ibunya hendak mengembalikan Anita. Toby yang tak ingin Anita dikembalikan lalu mengejarnya menggunakan sepeda. Saat menyeberang jalan ia tanpa sadar ternyata ada sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Anita yang menyadari hal ini kemudian keluar dari mobil untuk menghentikan truk tersebut. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga kejadian itu membuat Toby terkejut lalu terjatuh dari sepedanya. Laura kemudian berlari ke arah anaknya dan mengatakan bahwa tindakannya ini sangatlah bodoh. Itu sama aja membahayakan dirinya, terlebih lagi banyak anak-anak yang tewas tertabrak kendaraan. Toby yang tak menggubris ocehan ibunya segera bergegas melihat keadaan Anita yang terlihat sedang mengalami kerusakan. Di tempat lain Max dan Leo mendatangi sebuah bangunan yang sudah tak digunakan. Mereka berencana menggunakan tempat itu untuk persembunyian sambil mendiskusikan cara menemukan kembali teman-temannya. Di rumah bordil Peter bersama Karen yang mendapat laporan mulai mengolah tempat kejadian. Lalu penanggung jawab tempat itu memberitahukan bahwa yang melakukan ini adalah sebuah robot. Ia juga memperlihatkan foto Niska kepada mereka untuk kepentingan penyelidikan. Clear the tarts off the street, maybe? Tak lama kemudian komisaris mereka datang. Ia menyuruh Karen dan Peter untuk berhati-hati menangani kasus ini. Selain itu ia ingin penyelidikannya dilakukan secara tertutup karena Hope yang telah memintanya. Kasus ini membuat pertemuan antara Peter dengan Hope. Peter menyangka bahwa Profesor Hope sengaja agar kasus ini tak diangkat ke publik karena takut disalahkan. Terlebih lagi Hope adalah pembuat sintetik yang tentunya membuat Peter semakin kesal dengannya. Namun Hope mengatakan ia bukan dari pembuat sintetik tersebut. Ia juga sama halnya dengan Peter ingin menangkap sintetik ini dengan tujuan yang sama. Someone's dead, aren't they? From the manufacturer's DS Drummond. Niska hurt someone. Di tengah kasus ini seorang reporter mencoba untuk meliput kejadian tersebut. Peter yang dalam keadaan emosi lalu mendorongnya hingga terjatuh. Dengan perbuatannya itu Peter kini diskors untuk beberapa waktu. Sementara itu Fred dan Leo segera pergi ke lokasi di mana mereka akan bertemu dengan Niska. Di mall Niska sempat mengisi daya sebelum akhirnya ia mencuri pakaian. Kemudian ia juga memakai kontak lensa biru agar terlihat seperti manusia. Biar lebih meyakinkan ia berjalan sambil tersenyum kepada setiap orang yang dilaluinya. Dengan begitu tak ada orang yang akan merasa curiga bahwa Niska adalah robot. Sementara itu Joe terlibat pertengkaran kecil dengan istrinya karena telah membawa Anita. Laura sempat membela diri dengan mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan Anita, terlebih lagi Anita tidak berbagi data dengan robot lain yang membuatnya merasa cemas. Namun apapun itu Joe tetap menolak jika Anita dikembalikan. Ketika di rumah, Anita memberitahukan Joe bahwa kerusakan pada dirinya tidak terlalu parah. Namun untuk memastikan hal tersebut Joe harus mengecek setiap kerusakan pada tubuhnya. Kemudian ia membawa Anita ke dalam gudang. Di sana Anita melepas semua pakaiannya yang membuat pikiran Joe traveling kemana-mana. Kemudian ia memberitahukan bagian sisi mana aja yang mengalami kerusakan, dan setelah itu Anita memperbaiki dirinya sendiri. Ternyata di luar ruangan tersebut Toby secara diam-diam tengah mengintip. Aksinya itu terhenti ketika ia mengetahui kalau ibunya tiba. Sementara itu di tempat lain Dr. Milliken menyuruh Vera untuk membersihkan sebuah gudang. Setelah di dalam ia menguncinya lalu pergi bersama Odie. Vera yang mengetahui hal itu kemudian mendobrak pintu secara paksa untuk mencegah kepergiannya. Ketika dalam perjalanan, Dr. Milliken bercerita tentang kenangan mereka di mana ia bersama Odie juga istrinya suka menghabiskan waktu bersama. Saat Dr. Milliken berkata menginginkan es krim, Odie malah mencoba untuk keluar dari mobil di saat dalam mode berkendara. Akhirnya mereka kehilangan keseimbangan hingga terperosok ke dalam hutan. Kecelakaan itu membuat status Odie kini semakin terancam. Oleh sebab itu Dr. Milliken segera menyuruhnya untuk bersembunyi agar orang-orang mengiranya itu kecelakaan tunggal. Setelahnya ia ditolong oleh seseorang yang melintas di tempat tersebut. Di rumah bordil Hope menemukan satu daftar nama yaitu Silas untuk memulai investigasi awal atas kasus ini.
Kemudian ia menemui Silas di sel penjara dan memperlihatkan sebuah foto yaitu Niska, Fred dan Mia untuk menginterogasinya. Lalu Silas memberitahukan tentang kejadian yang dialaminya saat terlibat perkelahian dengan sintetik yang seperti mempunyai kesadaran dan juga dengan seorang pria yang bersamanya. Hobbs sempat mengira bahwa semuanya adalah komplotan robot sintetik yang selama ini ia cari, namun sekarang ia baru menyadari bahwa kini target mereka bukan hanya 3 robot melainkan 4 dan satunya manusia. Ia juga menyuruh anak buahnya agar melakukan tes DNA untuk mencari kecocokan siapa pria tersebut. Di tempat pertemuan Leo bersama Max memperingatkan Niska atas kasus yang dibuatnya. Leo ingin Niska ikut bersamanya apalagi statusnya sekarang dalam buronan, namun Niska tak memperdulikan mereka dan ingin mencari tempat persembunyiannya secara terpisah. Sebelum pergi Max memberikan sebuah ponsel kepadanya agar mereka tetap bisa berkomunikasi secara cepat untuk memberitahukan informasi yang berguna. Setelah itu Niska pergi ke sebuah kafe. Di sana ia dihampiri oleh seorang pria yang nampaknya tertarik kepada dirinya. Namun Niska memperkenalkan namanya dengan nama lain yaitu Candy, dan kemudian mereka pergi ke apartemen pria tersebut. Merasa bahwa pria ini ingin memanfaatkan dirinya untuk sekedar uhu-uhu aja, Niska berencana menghabisi hidupnya, tapi langkahnya seketika terhenti saat ia mengetahui status pria itu adalah seorang duda Pirau, ditambah lagi ia mempunyai seorang anak yang ia harus besarkan yang membuat Niska mengurungkan niatnya. Di kediaman Joe kini ia terlibat pertengkaran lagi dengan Laura. Rasa curiga yang tertanam dalam benak Laura seakan membuatnya tak tenang, apalagi sekarang ia mulai diasingkan oleh anaknya sendiri yang marah atas sikap overthinkingnya kepada Anita, terutama Toby yang suaranya paling keras menolak atas tindakan ibunya yang ingin mengembalikan Anita. Ditambah lagi ketika anaknya bernama Sophie yang mempunyai kebiasaan sebelum tidur dibacakan cerita oleh ibunya, kini ia malah memilih Anita untuk menemaninya. Hal itu membuat perasaannya semakin hancur seakan kehadiran Anita adalah masalah bagi kehidupannya sekarang. Di tengah ketermenungannya itu Anita menghampiri dirinya lalu mengatakan bahwa Sophie berubah pikiran agar ibunya aja yang membacakan cerita. Setelah membacakan cerita untuk anaknya, Sophie memberitahukan bahwa keinginannya itu bukan atas dasar dirinya yang meminta, tapi Anita lah yang menyuruhnya. Anita melakukan hal itu semata agar Laura merasa bahagia dan tak ingin menjadi penyebab konflik di tengah kerenggangan hubungan bersama anaknya. Merasa Anita peduli pada dirinya, Laura kemudian meminta maaf dan juga berterima kasih dengan pengorbanannya saat menyelamatkan Toby. Namun rasa khawatirnya itu seakan terus mengganggu pikirannya, sehingga Laura mencoba untuk melakukan metode lain agar membuktikan kecemasannya itu. Ia berpikir bahwa Anita mungkin sudah dimodifikasi semacamnya sehingga perilaku tak wajar yang ia tunjukkan selama ini harus ia buktikan. Secara personal orang-orang membuktikan sintetik mereka sudah dimodifikasi atau belum dengan menyakitinya. Jika Anita merasakan kesakitan berarti ada seseorang yang telah memodifnya sedemikian rupa. Namun waktu itu Anita menusuk matanya sehingga kini kecurigaan Laura sedikit berkurang kepadanya. Di tengah percakapan mereka tiba-tiba Anita menanyakan seorang pria yang bernama Tom. Pertanyaan itu merujuk saat Anita menemukan satu foto yang bertuliskan nama Tom di lemari Laura. Tak senang dengan pertanyaan Anita, Laura membentaknya dan menyuruhnya untuk tak menanyakan hal itu lagi. Di sisi lain ternyata Joe mendengarkan percakapan mereka yang membuat pikirannya bertanya-tanya, mungkinkah istrinya mempunyai pria lain atau mungkin istrinya sedang melakukan pengkhianatan di belakangnya. Hingga di malam berikutnya Matt yang terus mendalami pengetahuannya tentang dunia peretasan mencoba kembali untuk mencari tahu keanehan pada Anita. Setelah menyambungkan alat data pada laptopnya, Matt mulai beraksi dengan mengambil kode inti Anita, dan seketika itu Anita membuatnya terkejut dengan meminta tolong. Namun setelah melepaskan sambungannya Anita pun kembali normal. Ini membuat Matt ketakutan sekaligus penasaran, hingga esok paginya ia kemudian mengunggah inti kode Anita ke situs miliknya untuk meminta tolong kepada hacker lain yang mengerti tentang perilaku aneh robot sintetik miliknya. Berkat unggahannya tersebut di tempat lain, Max yang sedang mencari Mia kini usahanya membuahkan hasil. Ia kemudian membangunkan Leo dan saat ditelusuri ternyata Mia berada di kota London. Namun mereka tidak mengetahui siapa yang mengunggah kode tersebut karena Matt telah menutup username penggunanya. We can find her. She's alive. She's here. She's in London.